Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Berikut adalah anggota kelompok kami. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah aplikasi multimedia. Oke, kali ini kami akan membahas mengenai animasi 2 dimensi dan 3 dimensi beserta dengan tutorial pembuatan animasinya. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, alangkah baiknya jika kami menjelaskan terlebih dahulu apa itu animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang pertama yaitu animasi 2 dimensi. Animasi 2 dimensi adalah jenis gambar 2 dimensi yang digerakkan secara cepat dan berurutan agar objek terlihat hidup. Nah, berikut adalah tutorial pembuatan animasi 2 dimensi. Oke, langkah yang pertama kita lakukan yaitu membuat sebuah objek berupa pintu. Jadi di sini saya gambar bentuk persegi panjang dulu. Ini sisi samping, ceritanya ini sisi dari samping sebuah pintu. Oke, kita atur dulu posisi dari bentuknya. Oke, selanjutnya kita gambar seolah-olah pintunya ini terbuka secara perlahan. Kita buat bentuk seperti ini. Oke, setelah itu kita untuk membuat layar selanjutnya kita hapus dulu layar sebelumnya, kemudian kita buat gambar baru lagi di mana pintunya terbuka sedikit, seolah-olah terbuka sedikit. Kita copy, kemudian kita paste lagi di layar berikutnya. Kemudian kita buat bentuk yang berbeda. Kita hapus dulu gambar sebelumnya. Kita usahakan semuanya terhapus ya, gambar sebelumnya. Kita rapikan. Kita bisa mengatur ketebalan dari pensilnya. Oke, kita coba itu tadi. Nah, seperti ini, dia seolah-olah terbuka. Selanjutnya di sini saya kasih gambar pegangan pintunya. Ini karena saya pakai mouse jadi susah untuk menggambar. Ya, kira-kira seperti ini. Oke, kita buat lagi. Kita copy dan paste gambar sebelumnya. Kita buat gambar lagi. Ini kurang terbuka ya, jadi saya buat lagi satu layar baru, hapus lagi layar sebelumnya supaya dia ya seperti ini. Kita copy paste lagi. Oke, selanjutnya ini objek pintu. Kita akan ubah posisinya. Kita sesuaikan. Nah, kita copy, kemudian kita paste lagi di layar berikutnya. Kita kasih warna. Untuk lebih mudahnya kalian beri warna memang di layar sebelumnya agar kalian tidak mewarnai satu-satu lagi. Tapi ini karena saya sudah terlanjur
membuat layer banyak, jadi saya beri warna satu-satu. Oke, kira-kira demonya seperti itu. Kita lihat ya, animasinya seperti membuka pintu. Lanjut, kita layer baru, kemudian di layer lainnya kita sesuaikan. Nah, nanti dia akan seperti ke zoom objeknya. Kita buat layer baru lagi, kemudian kita agak perbesar sedikit. Kita buat layar baru lagi, paste lagi. Begitu juga kita sesuaikan, kemudian kita zoom sedikit lagi. Oke, seperti itu ya kira-kira. Di layar berikutnya kita paste lagi. Nah, di sini kita buat objek baru di mana mulai kelihatan orangnya ya, yaitu kaki orang seperti keluar dari sebuah pintu yang sudah terbuka tadi. Nah, kita gambar ini, kalian bisa lebih rapi lagi ya daripada gambar saya. Oke, kita coba copy lagi, terus kita paste. Nah, di sini tambahannya di layar berikutnya kita tambahkan tangan. Tadi kaki dulu keluar, setelah itu ada tangannya. Ya, begini. Selanjutnya pilih menu Windows, lalu pilih option, kemudian pilih hapus, lalu hapus bagian kaki dan tangan yang sudah digambar yang muncul dari pintu. Usahakan semua gambar tangan dan kaki itu terhapus sehingga sisa pintunya saja yang terlihat. Jika sudah menghapus, selanjutnya kita gambar objek yang seakan-akan melangkah keluar dari pintu, di mana objek tersebut kita membuat menyerupai manusia yang melangkah dari pintu. Gambar semua bagian tubuh sesuai yang diinginkan. Setelah menggambar, selanjutnya kita mewarnai yang perlu diwarnai. Di sini kami memberikan warna coklat pada bagian sepatu, kemudian warna hitam pada celana, dan warna pink pada bagian baju. Setelah mewarnai, kita meratakan warna yang tidak merata.
Nah, setelah kita beri warna dan rapikan bagian objeknya, untuk langkah selanjutnya yaitu kita copy paste dan kita hapus seluruh bagian bawah atau kakinya. Nah, selanjutnya kita gambar ulang kaki objeknya seakan-akan sedang berjalan dan sedang mengganti langkah. Dan seperti sebelumnya juga, kita beri warna yang sama. Selanjutnya kita perjelas bagian tepi objeknya. Nah, selanjutnya kita coba dulu, lalu kita copy paste objek yang telah kita edit. Selanjutnya kita sesuaikan sampai objeknya sesuai dengan yang kita inginkan.
Selanjutnya yaitu animasi 3 dimensi. Animasi 3 dimensi adalah sebuah objek animasi yang bergerak di dalam ruangan digital 3 dimensi. Berikut adalah tutorial pembuatan animasi 3 dimensi. Untuk aplikasinya saya menggunakan atau kami menggunakan aplikasi Blender. Nah, kita langsung buka saja. Nah, ketika membuka, kita langsung saja membuat project baru. Di sini ada gambar kotak sebagai gambar dasar. Nah, seperti yang kita lihat, memiliki unsur 3 dimensi karena bisa dilihat dari atas maupun bawah. Nah, di sini saya akan membuat sebuah gambar matahari yang dikelilingi oleh bumi. Nah, sebelum itu kita hapus dulu gambar yang berada di tengah ini. Kita bisa pilih delete, kemudian kita tambahkan gambar baru dengan menekan tombol Shift A, kemudian kita pilih pada bagian mesh, kemudian pilih bagian UV sphere. Nah, di sini terdapat UV sphere berbentuk bulat, akan tetapi ukurannya sangat kecil dan juga tidak memiliki kehalusan pada objeknya. Jadi kita berikan dulu kehalusan pada setiap permukaannya dengan mengklik pada bagian modifier properties. Nah, di sini kita add modifier, kemudian kita pilih subdivision surface. Nah, saya menggunakan atau kami menggunakan level view nya sebanyak 4, kemudian rendernya sebanyak 4 juga. Nah, maka permukaannya sudah halus, tampak lebih halus. Nah, setelah itu kita tambahkan gambar permukaannya. Kita tarik dari sini. Nah, kemudian kita ubah yang gambar timeline ini jadi sebuah shader editor. Nah, kemudian kita tambah new material, kita perbesar dulu, ke kanankan. Kemudian objek pertama yang akan kita buat yaitu matahari. Jadi kita buat tulisan matahari. Nah, kemudian kita enter. Nah, terus pada bagian abu-abu ini kita klik atau kita tekan Shift A, maka akan muncul beberapa pilihan. Kita tambahkan tekstur, kemudian kita pilih image tekstur. Nah, karena kebetulan kita akan menambahkan gambar pada lingkaran ini. Nah, setelah itu kita open dulu. Kita open. Kebetulan kami sudah menyiapkan gambar sebagai bahannya. Nah, di sini ada matahari, kita pilih. Nah, setelah kita pilih, kita hubungkan dengan menahan color dengan base color yang ada di Principled BSDF. Nah, setelah itu untuk melihat bagaimana hasilnya, kita pilih viewport shading. Nah, seperti ini tampilan dari matahari. Nah, selanjutnya kita buat bumi. Kita buat bumi. Sebelum itu kita perbesar dulu mataharinya. Kita tahan S, klik S, tekan S maksud saya, kemudian kita perbesar.
Nah, segini cukup. Kita kecilkan dulu. Kemudian kita buat gambar baru lagi sebagai buminya. Nah, seperti tadi kita tekan Shift A, kemudian tambahkan mesh berupa UV sphere. Sama seperti cara membuat matahari tadi, kita masuk ke bagian modifier properties, kemudian add modifier, kemudian subdivision surface, kemudian kita setel ke angka 4 semuanya. Nah, di mana ya? Oke, kita pindahkan dulu. Nah, ini dia. Oke, berada di sana ya. Nah, untuk ukurannya kita bisa tekan S, kemudian lebih perbesar lagi dikit, kemudian S. Maaf, kita tekan S dulu. Oke, segini cukup. Kemudian kita tarik sedikit agak keluar supaya lebih bagus tampilannya. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk menambahkan gambar bumi sama seperti pada matahari tadi. Pada bagian ini kita pilih editor type, kemudian new, kita setting dengan nama bumi, kemudian enter. Kemudian pada bagian abu-abu ini kita Shift A, tambahkan tekstur berupa image tekstur. Nah, sama seperti matahari tadi, kita letakkan di sini, open, kemudian cari gambar bumi. Maaf. Kemudian cari gambar bumi, open image, kemudian sambungkan. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Terlihat tekstur buminya. Nah, sudah jelas. Oke, kita perdekat ya. Nah, setelah itu, karena kita ingin bumi ini memutari matahari ataupun mataharinya berputar, maka kita tambahkan animasi. Kita ke bagian animation. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk menampilkan matahari dan bumi tadi, kita klik lagi pada bagian viewport shading. Nah, seperti ini. Nah, kali ini kita akan menambahkan semacam orbit untuk bumi tempatnya, untuk tempat bumi berputar. Nah, kita Shift A lagi, kemudian kita tambah curve, pilih circle. Nah, ini kita bisa besarkan dengan menekan S. Kemudian kita tarik. Oke, mungkin sebesar ini cukup. Nah, selanjutnya kita setting agar si bumi ini tepat pada orbit. Pada Bezier circle kita tambah clamp tool. Nah, setelah itu kita klik yang lambang eyedropper, terus kita arahkan ke si bumi. Maaf, salah. Yang dipilih sini buminya ya. Yang dipilih buminya, kemudian kita tambahkan clamp tool, terus kita ambil eyedropper, kemudian arahkan ke si Bezier circle. Nah, kita coba
untuk memutar matahari. Yang pertama kita tambahkan animasi dengan cara menekan huruf I. Kita pilih rotation, kemudian kita tarik sampai ke ujung. Bisa saja dengan menekan paling kanan ini. Nah, apabila sudah mentok di 250, kita tarik bagian sini, kemudian kita ubah, misalnya kita ambil Z-nya 360 derajat. Kita enter, kemudian kita klik objek lagi, tekan huruf I, dan juga pilih rotation kembali. Nah, apabila dijalankan, kita tekan spasi. Nah, maka bumi akan atau matahari akan berputar. Nah, apabila sudah berputar, sekarang kita ingin membuat bumi ini mengelilingi matahari melalui orbitnya. Nah, untuk itu kita setel yang si orbit, kemudian kita tambahkan animasi seperti tadi, I, kemudian rotation, kita bawa dulu sampai ke angka 1 lagi. Nah, setelah itu kita tambahkan animasi dengan menekan I, kemudian rotation. Nah, kita bawa sampai ke paling akhir 250. Karena orbitnya ini akan berputar secara reverse atau terbalik, maka kita akan setelnya dengan minus 360 derajat. Kita enter, kemudian kita tekan I lagi, kemudian rotation. Pilih rotation. Nah, apabila dijalankan dari sini, nah, maka matahari akan memutar ke kiri, akan tetapi bumi dengan orbitnya akan memutar ke arah kanan. Seperti itu ya. Nah, karena di sini buminya terhenti pada saat di ujung atau saat ingin memulai, untuk membuat putarannya lebih datar atau misalnya tidak bisa berhenti, kita pilih pada sudut kiri atas, kemudian kita pilih graph editor. Nah, kita pilih objeknya dulu, matahari. Kemudian kita buka, yang lainnya kita tidak tampilkan saja. Di sini kita contohnya Z saja. Nah, mungkin kita bisa perlebar saja supaya tampil semua. Nah, untuk sudutnya kita tandai dulu. Nah, setelah tertandai, kita tekan V. Nah, setelah itu kita pilih vektor, maka akan datar. Begitupun dengan yang di atas. Apabila terlihat kelengkungan, maka kita ubah menjadi vektor. Selain itu, kita pilih orbit, lingkaran yang menjadi orbit ini. Lakukan hal yang sama seperti pada matahari. Pada bagian Z, kita tandai lagi yang melengkung, kemudian V, kita pilih vektor. Nah, setelah itu kita pilih yang sudut lagi, kita tandai, kemudian V lagi, pilih vektor. Nah, setelah itu kita coba untuk memutarnya, menjalankan. Nah, kita tunggu dulu
apakah di ujung nanti apakah masih berputar atau singgah. Nah, tidak singgah ya, kecepatannya tetap stabil untuk memutari si matahari. Begitupun dengan mataharinya. Nah, demikianlah animasi singkat ataupun animasi dasar untuk animasi 3D. Itulah tadi pembahasan kita hari ini mengenai animasi 2 dimensi dan 3 dimensi beserta tutorial cara pembuatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.